A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ini adalah kemaksiatan. Abang kakak dikasih peluang untuk amal soleh. Nah, abang kakak taat. Nah, itu namanya itu sami'na wa ata'na yang benar. Yang Allah maksud di sini adalah aksara syai'in jadal tuh banyak membantah, banyak protes itu dalam hal-hal yang baik. Ini kita bahas sudah kemarin ya. Oke. Ini kita simpan dalam salah satu ayat-ayat yang penting. 18:54. Nah, hari ini kita bahas SLTP. Sudahlah lemah, tergesa-gesa pula. Ini berasal dari dua ayat. Abang kakak nanti dapat yarhamukallah. Surat 4 ayat 28 ini untuk lemah. 2137 tergesa-gesa. Jadi SLTP itu sudahlah lemah tergesa-gesa pula. Itu nanti dapatnya dari surat 4 ayat 28 dan surat 2137. Kita lihat. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah pengen kasih yang ringan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kemudahan dengan memudah-mudahkan itu tiga hal yang berbeda. Apa yang pertama? Mudah, kemudahan, memudah-mudahkan. Beda gak? Beda. Mudah itu contoh kayak Allah bilang walaqad yassarna. Allah sudah mudahkan Al-Quran. Jadi walaupun mohon maaf dia bukan dari Arab, mungkin dia ada kekurangan. Orang nyebutnya kekurangan, tapi itu bisa jadi kelebihan. Ananda Mufid ini Allah kasih kelebihan justru. Ya kan? Semangat Mufid. Ya kan? Cuma dia yang bisa ngasih semangat Ayaman kan? Semangat Ayaman gitu kan. Dari jauh tuh udah teriak, Ayaman, semangat Ayaman. Jadi Ayaman enggak bisa melempem, enggak bisa karena nengok Mufid langsung semangat Ayaman, langsung Allahu Akbar gitu lagi. Ayaman masuk surga, amin ya Allah. Ramai-ramai masuk surganya ya, seluruh dunia masuk surga. Mufid juga masuk insya Allah. Jadi ada mudah, ada kemudahan. Contoh, enggak bisa sholat berdiri, boleh apa? Boleh duduk. Enggak bisa duduk, boleh baring. Dalam safar kayaknya hektik, boleh menjamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Itu namanya kemudahan dari Allah. Bahkan dalam hukuman, kau tak biasa puasa, bayar kasih makan orang miskin, ya kan? Bahkan sampai ada kejadian yang diceritakan itu, dia berhubungan badan, mohon maaf, suami istri, di bulan Ramadan, disuruh puasa 2 bulan, dia bilang, ya Rasulullah, aku nih, jangankan puasa 2 bulan, 30 hari ya, jebol dah. Cari orang miskin, aku yang paling miskin ya Rasulullah. Kau punya barang enggak mau disedekahkan? Tak ada ya Rasulullah. Ujung Rasulullah ngasih dia sedekah. Bayangkan tuh, udahlah, mohon maaf ya, tak berduit, nafsuan lagi kan. Tapi itu ada kemudahan dalam Islam. Masul khufain. Nanti kalau yang biasa safar, yang pakai sepatu, mungkin sudah tidak pakai sepatu kulit, tapi pakai sepatu apa yang bot yang tertutup. Ada syarat dan ketentuan berlaku, ada kemudahan, tidak harus dibuka.
bisa disapu saja luarnya. Yang penting sepatunya bersih, kaos kakinya bersih, dan sebelum itu sudah berwudu. Ada kemudahan. Jadi mudah kemudahan. Sekarang naik pesawat, dulu pakai kapal. Sudah tidak ada orang pergi haji naik kapal. Tapi ada yang memilih jalurnya lewat jalur darat, naik motor, bahkan ada yang sedang jalan kaki. Apa yang Allah ajarkan kita? Kemudahan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Ada kemudahan. Abang, kakak, ayah, bunda, yang berbahaya itu yang memudah-mudahkan, menggampangkan. Apa bahasa Pontianaknya ya? Take it easy. Oh, ya, itu bahasa Pontianaknya. Itu bahasa Komyos Sudarso ya, jeruju. Dia tidak mau sebut jeruju, jadi Komyos Sudarso. Memudah-mudahkan atau menggampangkan ini cenderung meremehkan, bahkan lebih dekat dengan meninggalkan. Nah, khuliqal insanu dha'ifa, tahu Allah, oh ini menyepelekan kok, ya Allah. Memudah-mudahkan atau menggampang-gampangkan tuh kayak nyepelekan. Alah, gampang. Nantilah taubatnya kalau dah tua. Iya, kalau sampai. Besok aja lah beramal solehnya. Kita tunda kebaikan. Nah, itu kayak menggampang-gampangkan tuh. Apa yang bisa dikerjakan pagi ini, kerjakan pagi ini. Apa yang bisa dilakukan sekarang, lakukan sekarang. Do it now. Maka abang, kakak, ayah, bunda, khuliqal insanu dha'ifa, Allah tuh tahu kita lemah, banyak kekurangannya. Semangat dah nih, diet, semangat diet. Nengok bakso, lemah. Nengok gorengan, lemah. Begitu nengok diskon, aduh, tidak mulutnya, tapi badannya miring. Gitu balik. Mana yang katanya mau walk out 5.000 langkah, 1 kali naik ke atas, absennya 7 kali. Nah, ini saya lagi menghayal aja. Tidak ada, kejadian ini kan tidak terjadi. Ya kan? Siap, komitmen. Wih, ngeri kalau udah dia bicara komitmen. Tapi lihatlah kelakuannya. Kurus tuh tetap jadi doa dan cita-cita. Tapi kelakuan dah, enggak usah lanjutkan lah. Makan es teler lah dia, ya kan? Es telernya menikah judulnya, ya Allah saya bilang. Alah, memang manusia nih begitulah dia. Maka yang kedua, khuliqal insanu min ajal. Suka sekali tergesa-gesa. Jadi gini, bayangkan abang kakak ya, ketemu sama 3 jenis makhluk. 3 sifat ini ada. Banyak protes, lemah, tergesa-gesa. Coba ulang. Banyak protes, lemah, tergesa-gesa. Mantap sekali. Dan itu abang kakak, ya kita, saya. Gak usah nunjuk orang. Suami saya Ustaz, enggak, kau pun sama tak beri. Istri saya Ustaz, kau lah dia, kau. Ya. Jadi abang kakak, walaqad sorofna, dari mulai aktsara syai'in jadala, kemudian khuliqal insanu min ajal, khuliqal insanu dha'ifa. Jadi banyak protes, coba ulang. Lemah, tergesa-gesa. Mantap. Pelajaran di SMK ini abang kakak bukan untuk nunjuk muka orang. Bagaimana kita bertanding dengan diri kita yang satu lagi. Apa outputnya? Nih saya mau sampaikan ke abang kakak. Kalau ini kan udah sering saya bahas. Ini yang mau saya sampaikan ke abang kakak hari ini. Al-Hujurat, ini ayat saya dapat tadi subuh. Ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah.
Al-Hujurat surat ke-49 ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum. Kalaulah Rasulullah itu menuruti semua kemauanmu, kemauan para sahabat dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tak bisa nih, harus ada prinsip. Makanya kita di pondok ini kan kita bagi 3. Prinsip, strategis, teknis. Ini berapa lebar kelas? Oh, saya tak ikutan lah kalau udah lebar kelas. Apa dari kemarin? Posisi dapurnya gimana? Apa kompor gasnya di atas atau kompor gasnya di bawah? Oh, itu kita atur lagi mana baiknya. Ayaman kita mau makan buburnya nih dari pinggir atau diaduk? Kati kau lah. Yang penting makan pakai tangan kanan. Betul nggak Bang Abu? Ada yang makan nasi goreng tuh Bang Abu, telurnya dipinggirkan dulu Bang Abu. Maksudnya ada yang pola makan tuh, ada yang di sini kalau yang enak-enak disisakan akhir ada. Jadi makan lo, yang nyaman tuh yang paling enak itu disisakan di akhir. Tiba-tiba ada orang nengok, sep disambar, plup langsung masuk mulut. Apa pula dimakan? Kira tak mau. Coba. Terjadilah perangan antar ulama di situ. Siapa yang makan telur asin, makan putihnya dulu. Ada? Nanti yang kuningnya tuh terakhir. Karena itu bagian enaknya. Udah kita makan asin-asin nih. Bayangkan akan menikmati sengsara membawa nikmat di akhir. Tahu-tahu ada yang lewat, disambar. Plup, masuk mulut. Apa tak betukuk di sini tuh? Ada juga yang kuningnya dibuang. Ada rupanya. Kok jadi sampai sini sih kita ngomongnya? Oh. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Tapi yang saya mau tekankan abang kakak, lihat. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Nah, nanti yang jelaskan itu Sa'adiyah. Lompat jauh sekali ayatnya nih. Dari juz 17 langsung ke Al-Hujurat. Nggak apa-apa. Kan suka unpredictable. Di luar ongkir pokoknya. Ini ayat yang saya dapat tadi subuh. Menjelang azan. Ayat ini bagi saya menarik. Karena ada langsung Allah kasih begini. Pada saat baginda Rasulullah SAW ya kan, dapat kejadian ini kan asbabun nuzulnya tentang tabayyun. Saya bacakan ya. Asbabun nuzulnya. Nabi mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat dari Bani Al-Mustalik yang baru masuk Islam. Siapa yang diutus? Walid bin Uqbah. Di tengah perjalanan, Al-Walid memutuskan kembali ke Madinah. Ini sahabat Rasul loh ya. Sahabat. Artinya hidup bersama Rasul. Di tengah perjalanan, Al-Walid memutuskan kembali ke Madinah. Udah pergi, tengah-tengah balik. Berarti dia Waman namanya. Wa'man. Walid mandai-mandai ya gitu kira-kira. Dia melapor kepada Nabi Muhammad bahwasanya Bani Mustalik enggan membayar zakat dan justru ingin membunuhnya. Benar atau salah nih? Ini prasangka atau fakta? Prasangka atau fakta? Bisa nyimpul gak ada antum nih? Prasangka atau fakta? Prasangka. Prasangka siapa? Prasangkanya Walid. Karena dia belum sampai ke Madinah. Tengah jalan putar balik gitu loh kira-kira. Paham ya? Oke, kita lanjutkan.
Dia menyampaikan kepada Nabi bahwasanya Bani Mustalik enggan membayar zakat dan justru ingin membunuhnya. Padahal sejatinya dia tidak pernah sampai ke Bani Mustalik. Allah lalu menurunkan ayat ini. Al-Haris bin Abu Dirar Al-Khuzai'i bercerita, aku menghadap Rasulullah dan beliau pun mengajakku masuk Islam. Aku menuruti ajakan itu dan berikrar untuk masuk Islam. Beliau juga memintaku menunaikan zakat dan aku menurutinya. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku akan pulang ke kaumku, yaitu Bani Mustalik. Jadi ada dua tokoh nih. Ada Haris, perwakilan atau pembesar dari Bani Mustalik. Ini Adam dan kawan-kawan harus baca ini ya. Teman-teman Baitul Mal harus paham. Jadi ayat tentang inja'akum fasikun binaba'in fatabayanu itu awalnya tentang zakat. Yang baru tahu? Tepuk kepalanya. Astagfirullahaladzim. Jadi baru turun ayat ini ya. Baru turun. Nah, tuh orang cerdas tuh gitu. Dia yang dipegang kepala orang lain. Itu tanda dia tuh cerdas di atas ini. Ya, dia di atas. Wali dia wali. Wali-wali daya dia ya. Udah ya. Jadi siapa tadi yang diutus untuk ngambil zakat? Walid. Pembesar atau apa? Salah satu tokoh dari Bani Mustalik namanya Al-Haris. Aku berkata, ya Rasulullah, aku akan pulang ke kaumku ke Bani Mustalik. Aku ingin mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Bila mereka menyambut baik ajakanku, maka aku bersedia mengumpulkan zakat mereka pada waktu yang kita tentukan. Utuslah seseorang untuk mengambil zakat yang telah aku kumpulkan. Jadi Al-Haris ini jadi koordinatornya gitulah. Ini saya sederhanakan sirahnya ya. Ketika Al-Haris telah mengumpulkan zakat dari orang-orang yang menyambut baik dakwahnya dan waktu yang disepakati bersama Rasulullah telah tiba, ternyata utusan tidak dapat datang akibat satu dan lain hal. Siapa utusan yang tidak datang tadi? Walid. Ngapa tidak datang? Dia putar balik, bikin kesimpulan seorang. Oke? Paham ya? Oke. Rasulullah telah menentukan, Al-Haris memanggil para pembesar kaum Bani Mustalik untuk mengajak mereka diskusi. Rasulullah telah menentukan waktu untuk mengirim utusan kepadaku guna mengambil zakat kalian yang telah aku kumpulkan. Kata si Haris, Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Dan aku yakin utusan beliau datang karena beliau murka kepada kita. Nah, ini kesimpulan kedua. Bikin kesimpulan seorang. Nah, itu yang biasa sering beliau tuh. Saya kira, kami kira. Ah, itu biasa kan ada tuh orang kayak gitu tuh. Oh, saya kira Ayahman udah setuju. Ah, itu ada tuh. Biasa ada orang yang sebelah mana tuh. Ah, dia bikin-bikin sama nih. Kayak gini juga. Kayaknya nih utusan tidak datang. Rasulullah murka kepada kita. Jadi satu bikin kesimpulan, satu lagi cocok. Nggak ada Instagram waktu itu, nggak ada Facebook, nggak ada telepon. Cuman nak ngontak jarak jauh. Maka di saat yang karena itu, mari kita berangkat ke Madinah untuk menghadap beliau. Menghadap siapa? Menghadap Rasulullah. Kata Al-Haris kepada mereka, kepada pembesarnya. Di saat yang sama, ternyata Rasulullah mengirim utusan yang lain, yakni Al-Walid bin Uqbah, untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan Al-Haris. Jadi Rasulullah nyuruh Walid, Rasulullah menyuruh Al-Walid, ya kan Walid pun di tengah perjalanan Walid urung menunaikan tugasnya, ia khawatir, nah ini nih lihat. Ia khawatir Bani Mustalik atau Bani Wali'ah mengeroyok si Walid. Karena ada sejarah permusuhan antara kaum Al-Walid dengan Bani Al-Mustalik. Kembalilah dia ke Madinah, kemudian melapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, Al-Haris melarangku mengambil zakat. Nah, udah bikin cerita baru lagi. Ia malah berniat membunuhku. Wah. Mendapat laporan seperti itu, Rasulullah lalu mengutus beberapa orang untuk menemui Al-Haris dan kaumnya. Pada saat itu, Al-Haris bersama para sahabatnya sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Jadi ada 3 lagi nih. Ini bikin kesimpulan baru, si Walid. Haris nunggu mana yang mau ngambil zakat ini. Lalu rombongan berjalanlah ke Madinah. Beberapa sahabat akhirnya bertemulah kedua rombongan itu di luar Madinah. Ketika Al-Haris menemui para utusan Nabi, mereka berkata, inilah Al-Haris. Nih yang namanya Haris nih. Mereka pun mengepungnya. Dalam kondisi demikian Al-Haris bertanya, kepada siapa kalian diutus? Kepadamu, jawab mereka. Ada perlu apa? Kata Al-Haris keheranan. Mereka menjawab, beberapa waktu yang lalu Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk menemuimu.
Lalu Walid melapor bahwa engkau menolak menyerahkan zakat kepada Rasulullah. Ia juga mengatakan, si Walid maksudnya, mengatakan engkau ingin membunuhnya. Haris pengen bunuh si Walid. Usai mendapat penjelasan demikian, Al-Haris dengan tegas berkata, tidak, demi Tuhan yang mengutus Muhammad dengan benar, kami tidak pernah melihat Al-Walid. Dia bahkan tidak pernah menemuiku. Ketika Al-Haris menghadap, Rasulullah pun menanyainya, benarkah engkau menolak menyerahkan zakat dan berniat membunuh utusanku? Tuh Rasulullah tabayun kan? Nemuin langsung. Ia menjawab, tidak. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar, kami tidak pernah melihat Al-Walid, bahkan dia tidak pernah menemuiku. Kami kemari datang ke Madinah justru karena utusanmu tidak datang tepat waktu untuk mengambil zakat yang telah aku kumpulkan. Aku khawatir, kata Haris, kalau itu menandakan bahwa Allah dan Rasulnya murka kepada kami. Pada peristiwa ini turunlah firman Allah dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu ala ma fa'altum nadimin. Siapa yang baru tahu? Tepuk kepalanya. Astagfirullahalazim. Oh gitu. Coba-coba 1, 2, 3. Oh begitu. Jadi kalau ada yang sekarang ini zaman modern ini suka bilang, oh saya kira Ayaman. Oh kita kira boleh. Siapa kok pakai kira-kira? Apalagi yang mengatasnamakan saya, itu Ayaman bilang udah boleh kok. Ini tukang adu domba. Nggak boleh. Ketemu sama saya. Ayaman minta doa, Ayaman ya. Saya nih mau begini. Oh ya, semoga Allah mudahkan. Kalimatnya cuma gitu. Semoga Allah mudahkan. Lalu dia posting kemana-mana. Ayaman sudah approve. Ayaman sudah setuju. Ayaman. Bila aku nge-approve? Nyambung? Paham? Sampai jatuh tuh. Berat ayat ini nih kayaknya. Jadi saling berprasangka dua pihak ini. Walid takut, putar balik, kayaknya aku mau kena bunuh. Tapi yang jadi muskilah adalah, ini cerita ya kan saling sangka. Untungnya ada Rasulullah di situ. Makanya turun ayat ini di sini, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ada pengasuhnya di situ. Ada pemimpinnya, orang yang ditaati. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Kalau Rasulullah percaya bulat-bulat nih dengan apa yang disampaikan sahabat, kan yang bahaya dari seorang pemimpin itu tukang bisik kiri kanannya. Betul enggak? Maka saya pun enggak boleh memang harus langsung telan bulat-bulat apa yang antum sampaikan, enggak bisa. Saya harus cek juga. Maka kita pakai konsep wa amruhum syura bainahum. Identifikasi dulu. Bang, udah berapa orang tanda tangan? Kan gitu. Nah, ini untuk meniadakan atau meminimalisir salah sangka, Bang. Jadi asik ya Bang Kakak ya belajar Quran tuh. Saya tuh tadi pagi tuh subuh-subuh tuh dapat ayat ini tuh. Ngerenung saya. Oh Allah, saya bilang. Banyak ilmu yang aku belum ngerti. Emang pintar merasa itulah yang benar. Bukan merasa pintar. Saya ngaku, Abang Kakak ngaku, belum punya ilmu banyak. Masih sedikit, makanya pengen belajar terus. Jangan pernah berpikir, antum saya duduk di SMK ini saya ngajar. Enggak, saya sedang belajar. Karena setiap hari harus nyampaikan, otomatis saya harus setiap hari buka Quran, ngeliat, mendengar, cari ayat. Ini 114 surah ini enggak habis-habis. Ayatnya sama, angle-nya beda lagi. Siapa yang baru ngerti asbabun nuzul atau cerita di balik Al-Hujurat ini kayak gini ceritanya? Ada yang baru tahu?
Bayangkan kalau Rasulullah waktu itu tidak tabayun, tidak cross check, habis di perang itu. Padahal Al Haris nunggu, ternyata biang keroknya Walid. Nah, apa wrappingannya? Apa wrappingannya? Wrappingannya adalah mudah-mudahan kita termasuk orang yang habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana. Abang kakak, di akhir zaman yang penuh fitnah ini, asbabun nuzul tadi bacanya di mana ya, Man? Di aplikasi amalsoleh.com. Buka warna oranye, buka aja, banyak kok. Kalau di iOS dia warnanya kayak gini, warna oranye gini. Nah, jembatan logonya jembatan huruf A. Ya. Jadi berawal dari salah sangka, salah menduga, bisa jadi itu salah keputusan akhirnya. Dan itu sangat berbahaya. Oke, habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. 1 2 3. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Yuk, habbaba ilaikumul imana. Buka mulutnya. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah berikan kita kecintaan kepada keimanan, dan iman itu menjadikan hati kita terhiasi dengan keimanan. Apa tanda kita tuh cinta kepada keimanan dan keimanan itu menghiasi hati kita? Karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana. Coba diulang. Karroha ilaikumul kufra. Buka mulutnya. Karroha ilaikumul kufra. Dulu saya waktu di Gontor diajarkan belajar gini. Qallidu ba'di, ikuti, repeat after me. Jadi membiasakan mengulang-ulang yang benar. Ya, AIU-nya tidak boleh salah. Oh, saya lupa mau ngasih tahu, Ustaz. Bukan Rasulillah, tapi Rasulullah. Dia jangan tidak boleh kasro. Kasro itu kalau ada harfu jar di depannya. Misalnya ala Rasulillah, betul. Jadi kalau tidak ada hujan, tidak ada panas, tiba-tiba langsung Rasulillah itu tidak boleh, salah. Ya, kaidah ininya. Kecuali ada lafaz yang antum sebutkan, misalnya ala Rasulillah. Assalamu alaika, assalamu ala Rasulillah. Ala baru dia kasroh, ya. Lupa terus saya ingatkan. Rasulullah. Ya. Ulang ya. Karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana. Jadi tanda kita cinta kepada keimanan dan benci dan iman itu menghiasi hati kita, apa tandanya? Karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana. Jadi saya tadi subuh tuh bikin wrappingan kesimpulan sederhana itu, ya Allah, jadikanlah saya mencintai keimanan dan hiasilah keimanan itu di hati hamba. Catat ya. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang mencintai keimanan dan hiasilah hati hamba dengan keimanan tersebut. Catat. Dah? Dan jadikanlah hamba benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadi cinta keimanan, hiasi hati hamba dengan keimanan, jadikan saya atau hamba orang yang benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nomor 1 yang harus dibantai yang mana? Nih, diri sendiri. Ya kan? Misalnya gini, kok aku sekarang ini jadi pelit ya?
Ini tidak benar nih. Aku harus perangi diriku. Lawan, jadi dermawan. Kok aku sekarang jadi malas bangun subuh ya? Ini lawan. Kok aku sekarang jadi suka ngomongkan orang ya? Aku sendiri aja banyak aib. Itu namanya membenci kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nggak usah dulu nengok muka orang, nggak usah. Di SMK ini kan belajarnya nengok muka sendiri. TMS, tunjuk muka seorang. Tiap hari kita ngupgrade diri. Tiap hari kita ini. Ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang mencintai keimanan dan hiasilah hati hamba dengan keimanan tersebut dan jadikanlah hamba benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mantap. Jazakumullah khair ya abang kakak yang udah bantu mencatatkannya. Karena kadang-kadang ini lepas gitu aja. Dan ini saya dapat tadi. Nah, yang menarik abang kakak, ulaika humur rasyidun. Ini yang sering kita ulang di Munzalan. Kebenaran berjamaah. Rasyidun. Lafaznya jama'. Seperti apa dan bagaimana? Ustadz Adia yang akan jelaskan. Begitu kira-kira. Ya, pusat dakwah ayatnya harus agak beda level ya. Kalau Dodi itu promo. Nah, itu nanti ayatnya gitu dia. Kalau Sa'adiyah silakan lanjutkan ya. Saya pun mau dengar juga gitu loh. Gimana tuh kena tembak ayat-ayat. Kan udah nebak-nebak nih. Oh juz 17 nih. Kayaknya ayaman sini. Tahu-tahu lompat ke Al-Hujurat. Siap-siap wakil pengasuh, kabak, kanit bulan ini jangan pura-pura sakit kita ya. Tengok jadwal betul-betul. Bang Banjir tanggung jawab. Pokoknya Bang Banjir bulan Februari ini. Kalau tak ada Bang Banjir yang saya telepon dari Mekah nih. Bang Banjir gitu kira-kira. Ya, Sa'adiyah. Lanjutkan. Abang kakak jangan beranjak, kita akan masih terus mendengarkan seperti apa dan bagaimana ini Ustadz Utep langsung memberikan ayatnya. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Masya Allah tabarakallah. Ustadz Utep. Jazakumullah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Mainkan dengan merdu. Ya, fadal Ustaz. Jazakumullah khair. Kita akan dengarkan lanjutannya dari Ustaz Adia. Selamat berjuang.